Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 9 MTS Al-Firdaus 2 Gedung Reja. Seperti biasa, di awal pertemuan kita perkenalan materi dulu ya. Mata pelajaran Akidah Akhlak semester Gasal bab 1 ada materi iman kepada hari akhir, bab 2 akhlak terpuji terhadap diri sendiri, bab ketiga ada adab kepada saudara, teman, dan tetangga, dan di bab yang keempat ada kisah teladan tentang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masuk ke materi bab pertama, yaitu materi yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. Mari kita cermati gambar-gambar berikut ini. Dan mari kita lihat tayangan video berikut ini. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan isinya rusak, hancur, binasa, tak ada lagi kehidupan. Beriman kepada hari akhir adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir, kemudian masuk ke kehidupan selanjutnya, yaitu di dalam alam akhirat. Ada 3 golongan orang yang berpendapat atau meyakini tentang adanya hari akhir. Yang pertama, golongan ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Disebut juga dengan mukhlid atau tidak percaya adanya Tuhan. Yang kedua, golongan agama arti, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmahan roh manusia. Dan yang ketiga, golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran tentang adanya hari akhir dijelaskan di dalam dalil-dalil berikut. Yang pertama, dalil akli, dan yang kedua, dalil nakli. Yang pertama, penjelasan dalil naqli. Tidak ada suatu yang kekal di dunia ini. Begitu pula alam semesta dan segala isinya akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Sesungguhnya yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang abadi termasuk dunia ini. Oleh karena itu, sangatlah masuk akal jika suatu saat nanti dunia ini akan mati, hancur, dan berakhir. Itulah yang disebut dengan hari akhir. Bahkan para pakar ilmu pengetahuan mengatakan bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas suatu saat akan kehilangan cahayanya. Mula-mula ditandai dengan keadaannya yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta isinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, dalil nakli atau dalil yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 138.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Yang artinya menanyakan kepadamu tentang hari kiamat. Bilakah mana terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang yang dapat menjalankan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Kemudian, ada macam-macam hari kiamat. Yang pertama kiamat sughra, yaitu kiamat kecil. Contohnya berakhirnya kehidupan manusia atau makhluk di bumi. Kemudian contoh yang lain bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, dan lain-lain. Yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Bentuknya adalah hancurnya alam semesta dan seluruh isinya. Seperti yang dituangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Zalzalah ayat 1-6. Berikutnya ada tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama tanda-tanda kecil, terjadinya hari kiamat diantaranya A. Rusak atau hancurnya sesuatu di dunia ini, seperti kematian atau adanya kemaksiatan. Yang B. Banyak orang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat. Banyak masjid megah tapi hanya sedikit jamaahnya. Semakin banyak generasi muda dalam pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, tanda besar terjadinya hari kiamat. Di antaranya A. Turunnya Dajjal, B. Turunnya binatang melata yang aneh, C. Matahari terbit dari sebelah barat atau tempat terbenamnya atau berlawanan dengan tempat terbitnya, D. Keluarnya gas beracun dari sudut bumi, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat dan dibaca di buku materi kalian. Pembahasan berikutnya adalah perjalanan manusia setelah hari akhir. Perjalanan manusia yang pertama setelah kehidupan di dunia adalah alam barzah, yaitu alam kubur atau alam pembatas kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua ada yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitnya seluruh umat manusia dari kubur. Yang ketiga ada yaumul mahsyar, yaitu dikumpulkannya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar. Yang keempat ada yaumul mizan, yaitu hari pertimbangan amal perbuatan manusia dengan neraca keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima ada yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia berdasarkan kesaksian anggota tubuh. Dan yang keenam ada yaumul jaza, yaitu hari pembalasan atas amal perbuatan manusia, di mana manusia yang beriman dan beramal soleh akan ditempatkan di dalam surga, sedangkan manusia yang penuh dengan dosa akan ditempatkan di dalam neraka. Sebagai penutup, silakan kalian perhatikan dan kerjakan tugas berikut ini.